إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yang itu jumlahnya tidak akan bisa kita hitung, besarnya tidak akan bisa kita mengukurnya. Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam sebuah ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang besar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kenikmatan sebab dan sarana masuk surga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ada di dalam taman-taman surga dan mata air-airnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat di atas Allah menerangkan bahwa sebab dan sarana masuk surga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Andai sebab dan sarana masuk surga itu adalah kekayaan, maka kasihan orang-orang yang tidak berkecukupan. Andai sebab dan sarana masuk surga itu adalah kedudukan yang tinggi, maka kasihan orang-orang yang tidak punya pangkat dan kedudukan. Andai sebab dan sarana masuk surga itu adalah status sosial yang tinggi, maka betapa merananya orang-orang yang tidak mempunyai status sosial yang tinggi. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab untuk menuju surganya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dicapai dan digapai oleh semua orang. Dari orang yang berpangkat tinggi sampai orang yang tidak punya pangkat sama sekali. Mulai dari orang yang punya kekayaan yang luar biasa
sampai orang miskin pun bisa mencapai derajat ketakwaan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Dan jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan bahwasannya ketakwaan itu adalah merupakan sebaik-baik perhiasan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah dzalika min ayatillahi la'allahum yatadakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai anak Adam, kami telah mempersiapkan untuk kalian pakaian-pakaian kalian yang bisa menutupi aurat kalian dan sebagai perhiasan untuk kalian. Akan tetapi ingatlah bahwasanya libasut taqwa, pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik buat kalian. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadakkarun." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu kita rasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan-jalan ketakwaan itu sangat banyak. Jalan-jalan ketakwaan itu sangat beragam dan bisa dicapai oleh semua orang. Bisa dicapai oleh semua orang. Sehingga untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berlomba-lomba dengan teman-teman kita menuju kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai jalan ketakwaan ini terbatas hanya dengan menggunakan harta benda, maka kasihan orang yang tidak punya harta. Andai jalan ketakwaan itu adalah terbatas pada kedudukan dan pangkat, maka kasihan orang yang tidak punya kedudukan dan pangkat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan ketakwaan itu sangat banyak, sehingga di satu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala didatangi oleh para sahabat fuqara yang mereka merasa kalah untuk menempuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kaya. Mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kaya ini sangat enak sekali. Mereka banyak memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Akan tetapi gilirannya mereka bisa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, gilirannya mereka bisa menyedekahkan harta mereka, kita tidak bisa, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan jalan untuk bersedekah kepada Allah jalan untuk bersedekah lillahi ta'ala, tapi tidak menggunakan harta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Awalaysa Allahu qad ja'alallahu lakum awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna bikulli tasbihatin shadaqah wa bikulli takbiratin shadaqah. Dan ternyata sedekah atau jalan menuju sedekah itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena jalan-jalan ketakwaan ini sangat banyak, tidak terbatas pada kekayaan, tidak terbatas pada status sosial. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, man bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka tidak bisa dipercepat oleh status sosialnya, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Oleh karena itu, jami'an dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut, sehingga untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita punya kesempatan. Kita yang fuqara bisa menjadi orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tulabul ilmi bisa menjadi orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Status apapun yang kita sandang, maka kita berkemungkinan mempunyai kemungkinan yang sama untuk mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak, mau mengetahui atau tidak ketakwaan tersebut, dan mau melaksanakan atau tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Ini yang harus kita pegangi, bahwasanya di mana saja kita berada, sebagai apapun kita, maka di situ harus ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tidak hanya di masjid, ketakwaan tidak hanya di majalisil ilmi, akan tetapi di mana saja kita berada, sebagai apapun kita, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailul lil mutaffifin, bagi para pedagang dimanapun berada, maka kalian harus melazimi ketakwaan. Kalian dilarang untuk curang dalam perdagangan kalian. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Anda yang menjadi para asatidah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keustatan kalian. Jangan sampai gara-gara kalian, murid-murid kalian tidak bisa belajar dengan baik. Gara-gara perbuatan kalian, murid-murid kalian akhirnya minder dari belajar. Wahai kalian para santri, maka tetapilah ketakwaan. Jangan sampai perbuatan kalian mengotori status kalian yang suci sebagai santri. Kemudian juga, wahai para pemimpin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau berbuat zalim kepada rakyat kalian. Wahai para rakyat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kalian terhadap pemimpin kalian membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala datang. Kita harus melazimi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi
kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, untuk menjadi hamba yang bertakwa, seorang harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Oleh karena itu, di dalam berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kita ketakwaan, sebelum memerintahkan kita atau menyebutkan amalan-amalan ketakwaan, dipanggil dulu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini menunjukkan bahwasannya untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai keimanan yang kuat. Keimanan bukan keimanan kita mengatakan saya beriman, akan tetapi keimanan yang membangkitkan kita, menggerakkan hati kita secara ikhlas untuk mengamalkan amal soleh. Oleh karena itu dahulu orang-orang Arab pernah mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab mengatakan kami beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul, sampaikan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Oleh karena itu kita harus membina keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang asma-Nya, mempelajari tentang sifat-sifatnya yang dengannya nanti akan bangkit, akan tergerak keinginan-keinginan untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama, mereka-mereka yang mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mengilmui tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman yang seperti ini, insyaallah taala kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya kejujuran dalam hati kita. Kejujuran sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi faulaika humul muttaqun. Orang yang datang membawa kejujuran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, alaikum bisunnati, alaikum bisidqi, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wajib kalian jujur, wajib kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan menghantarkan kalian kepada perbuatan kebaikan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mengikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat takwa itu adalah yang ada di dalam hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, at-taqwa hahuna,
wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan takwa itu ada di sini. Kemudian Nabi mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Dan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan daging dan darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan yang ada di hati kalian. Oleh karena itu, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bukan berarti kita mengatakan saya ikhlas. Siapa yang mengatakan saya sudah ikhlas, maka kata sebagian ulama, fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlasin. Keikhlasannya perlu diikhlaskan lagi. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu tentang hal-hal yang harus kita lakukan berupa ketakwaan tersebut. Tanpa mengilmui hal tersebut, mustahil seorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat takwa adalah mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengetahuinya, mustahil kita bisa melakukan perintah dan mustahil kita bisa menjauhi larangan. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput atau mencabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.